Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, subtema 3 dari tema 7, di mana materi-materi yang akan kita bahas seperti yang terlihat pada layar ya, di mana kita akan membahas materi yang pertama adalah upaya melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian yang kedua, unsur-unsur dalam surat resmi, dan yang terakhir materi ketiga adalah sikap dalam keberagaman. Tiga materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, silakan cermati dan simak video ini dengan baik sehingga kamu dapat mudah dalam memahami setiap materi yang akan diberikan. Yuk sama-sama kita bahas materi-materi tersebut satu persatu dengan tuntas. Materi pertama adalah upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, di mana materi yang pertama ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kalau kita membahas upaya, berarti ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Ini bagian dari upaya yang harus kita lakukan. Kemudian hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Jadi tujuan kita menghormati itu adalah untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Jadi kalau kita punya budaya dari daerah tempat tinggal kita, tidak boleh berlebihan. Dalam hal di sini contohnya tidak membangga-banggakan. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. 3. Mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Dan yang keempat adalah mau mempelajari budaya daerah lain. Sikap ini adalah sikap yang harus kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keharmonisan dalam keberagaman yang ada di negara kita, dalam hal ini adalah kebudayaan yang kita miliki, kita dapat melestarikannya hingga nanti anak dan cucu kita. Oleh karenanya sikap ini harus kita terapkan ya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kita tempat tinggal. Selain sikap-sikap tadi yang kita harus terapkan, ada juga kita harus mengupayakan pelestarian budaya bangsa. Jadi selain sikap, kita juga harus mengupayakan pelestarian budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, cara pelestarian budaya bangsa yang berupa bahasa daerah. Caranya yang pertama adalah bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. 4 hal ini adalah cara pelestarian budaya bangsa yang berupa bahasa daerah. Kemudian kalau cara pelestarian budaya bangsa yang berupa rumah adat, itu caranya pun berbeda dengan cara bahasa daerah. Yang pertama, kalau rumah adat itu melestarikannya dengan cara mengunjungi rumah adat saat berlibur. Jadi ketika liburan kita berkunjung ke rumah adat. Kemudian kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Ini kebiasaan ya, kalau kita datang kemana-mana dan kalau kita pergi kemana-mana terkadang kita melihat coret-coretan, baik itu menggunakan pilok, tipex atau sejenisnya. Hal itu merupakan sikap tidak terpuji ya, karena itu merusak dari pemandangan dan merusak fasilitas itu sendiri. Ketiga, menghargai rumah adat suku lain. Dan yang keempat, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah. 4 hal ini adalah contoh pelestarian budaya bangsa melalui atau berupa rumah adat. Yang ketiga,
cara pelestarian budaya bangsa yang berupa pakaian daerah atau pakaian adat. Yang pertama adalah bangga menggunakan pakaian adat. Kalau kita memiliki daerah tempat tinggal kita memiliki pakaian adat, maka kita harus bangga menggunakan pakaian adat tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan seragam batik di sekolah di hari tertentu. Nah, ini sudah kita lakukan ya kalau kita di sekolah ya. Pada hari tertentu, pada hari Kamis tepatnya, kita menggunakan seragam batik. Dan Pak Guru dan Ibu gurunya pun menggunakan seragam batik di hari tertentu. Yang ketiga, mengadakan upacara peragaan. Mengadakan upacara peragaan pakaian adat dari berbagai daerah. Dan poin ketiga ini dalam pelestarian pakaian adat, ini yang agak jarang ya, dan menunggu event-event tertentu dalam peragaan pakaian adat. Yang keempat, yang terakhir adalah mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Jadi empat hal ini adalah contoh-contoh cara, walaupun sebenarnya banyak cara ya, dalam pelestarian budaya bangsa yang berupa pakaian adat. Kemudian yang keempat, cara pelestarian budaya bangsa yang berupa kesenian daerah. Kalau kesenian daerah banyak ya, bisa tari, bisa musik, dan lain-lain. Cara pelestariannya yaitu dengan cara menghargai kesenian yang dimiliki daerah lain. Kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Dan kelima, yang terakhir adalah menyaksikan pertunjukan kesenian dari daerah lain. 5 hal ini adalah contoh cara atau bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa berupa kesenian daerah. Mudah-mudahan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 dalam cara-cara pelestarian budaya bangsa ini bisa kita terapkan di dalam diri kita minimal. Karena kalau kita bisa menerapkan cara-cara ini, maka kita dapat menjaga kerukunan dan kebudayaan bangsa yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ke materi berikutnya adalah unsur-unsur dalam surat resmi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari ya surat-surat resmi dan surat tidak resmi. Di sini kita akan belajar apa sih unsur-unsur di dalamnya, dan materi ini adalah materi yang bersumberkan kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Gimana kalau kita perhatikan yang namanya surat resmi itu terdiri dari bagian-bagian yang ada. Nah, kalau bagian-bagian ini tidak ada atau tidak lengkap, maka bisa jadi disebut dengan surat tidak resmi. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat itu berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat itu menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Kemudian yang keempat, alamat tujuan, berisi identitas penerima surat. Kelima, ada salam pembuka. Nah, salam pembuka itu sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Ada isi suratnya, pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Kemudian ada salam penutup. Nah, salam penutup itu adalah salam untuk mengakhiri surat. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah nama pengirim surat. Nama pengirim surat berarti identitas dari pengirim surat. Nah, 8 ini unsur-unsurnya itu kalau kita perhatikan ada pada surat resmi seperti berikut. Ini contoh ya, contoh dari surat undangan resmi yang kita terima atau bisa kita lihat di dalamnya. Pertama adalah kop surat, tadi yang poin yang pertama ini kop suratnya. Contohnya ya, karena ini contoh jadi dibuat sesederhana mungkin. Kemudian ada tanggal surat, di sini tanggal suratnya.
Jakarta 10 Oktober 2017. Ada juga nomor lampiran dan perihal surat. Nah, di sini nomor lampiran dan perihal surat. Ada alamat tujuan itu yang terhormat. Nah, kepada siapa nih surat tersebut ditujukan? Salam pembuka bisa jadi dengan hormat atau assalamualaikum. Isi surat itu di dalamnya ada hari, tanggal, waktu, dan apa keterangan surat itu diberikan. Kemudian ada salam penutup. Salam penutup di sini ya, hormat kami. Kemudian ada nama pengirim. Pengirim suratnya itu namanya siapa. Ini adalah contoh-contoh dari unsur-unsur surat yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita perhatikan ada 8 sesuai dengan unsurnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 hal ini harus ada pada keterangan atau di keterangan surat resmi yang kita terima atau kita baca. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga, di mana materi ketiga ini adalah materinya sikap dalam keberagaman. Keberagaman itu berarti kemajmukan ya, merupakan materi dari muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Keberagaman individu tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tercipta kerukunan sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sikap yang harus kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap-sikapnya untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Nah, di sini di sekolah dicontohkan ya. Pertama adalah menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi. Jadi ketika kita melakukan diskusi, baik diskusinya dipimpin oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah, kita harus menerima perbedaan pendapat jika saat diskusi itu banyak yang berpendapat. Kemudian yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan buruk ketika ada atau masih ada di dalam diri kita harus hilangkan. Kemudian menjenguk teman yang sedang sakit, nomor 3. Dan yang 4 adalah meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Jadi kalau ada teman yang lupa membawa alat tulis atau meminjam alat tulis kepada kita, kalau kita memiliki lebih dari 1, maka silakan kita meminjamkannya. Selain kita menghilangkan diri pelit dari diri kita, dan ini juga merupakan sikap menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Kelima adalah melerai, dan melerai itu berarti menghentikan ya. Menghentikan dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Jadi 5 hal ini adalah 5 hal sikap yang harus kita tanamkan, kita terapkan di kehidupan kita ketika nanti kita berada di sekolah. Begitu juga sebenarnya bisa kita terapkan ketika kita berada di lingkungan rumah tinggal kita ya, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan dari 5 hal ini adalah 5 hal yang dapat kita laksanakan dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Setelah kamu mempelajari dan menyaksikan secara cermat dan tepat dalam menyaksikan video ini, silakan kamu menjawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 3 soal latihan ya. Dan 3 soal latihan ini diambil dari 3 materi yang tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan kamu bisa nih dalam menjawab soal-soal berikut dengan baik dan benar. Jawablah ketiga soal berikut ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa harus meminta atau menerima jawaban dari orang lain. Selamat mengerjakan, jawablah dengan kesungguhan hati agar kamu mendapatkan nilai yang maksimal, yang akan nanti akhirnya kamu sendiri menerima nilai tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pembelajaran 4 ini. Semoga dengan pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dari pembelajaran 4 yang dapat saya berikan.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.